Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Ini maksudnya apa tepuk tangan begini? Apa maksudnya ini? Ini kita mau pemilu, harus jaga kondusivitas. Yang penting negara Indonesia aman, tentram, dapat dijaga. Kalau Banser gimana? Sama dengan tentara, dia akan maju ke depan. Betul tidak? Jangan takut. Kalau perang mah nanti dikasih pistol juga. Kalau sekarang kan paling pentungan. Tapi Banser itu sudah hebat. Saya waktu di Bekasi, itu ada orang 20 orang yang takbir-takbiran itu Banser banyak begitu, nggak ada yang mukul itu, para sang-seong itu. Saudara, kita kalau perang dengan orang asing tanpa diadu domba, maka orang asing tidak akan ada yang bisa menjajah tanah air kita. Tapi kenapa kita pernah dijajah? Saya baca sejarahnya, kita dijajah bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak punya kekuatan, tetapi karena kita bisa diadu domba. Jadi caranya para musuh-musuh kita di dalam mengalahkan kita diadu domba dengan saudara yang punya kepentingan terhadap kita. Misalnya raja. Di dalam sistem negara monarki kerajaan kita dulu, bahwa anak sulung akan jadi raja apabila ayahnya meninggal. Maka ini si Belanda megang adiknya, agar adiknya, kamu kalau tidak membunuh daripada kakakmu, selamanya kamu tidak akan jadi raja. Karena pakem kenegaraan di tanah air Nusantara ini hanya anak pertama yang akan jadi raja. Akhirnya tergembosi, kemudian dia membunuh kakak kandungnya sendiri untuk menjadi raja. Di Banten tahun 1654 Belanda perang dengan Sultan Tirtayasa. Eta Belanda. 1680 perang. Belanda. Kata Belanda, gimana caranya supaya saya menang? Dia infiltrasi ke Kesultanan Banten, dia ojog-ojogin Sultan Haji agar dia memberontak pada ayahnya dengan agitasi, kalau engkau tidak sekarang mengangkat dirimu menjadi sultan, maka adikmu Purbaya akan diangkat menjadi sultan. Akhirnya lama-kelamaan Sultan Haji mau untuk mengikuti Belanda, kemudian dia perang melawan ayahnya. Kita dikalahkan hanya dengan adu domba. Kita tidak akan pernah bisa kalah kalau kita tetap bersatu. Maka jaga persatuan anak-anak bangsa Indonesia ini jangan sampai dipecah belah oleh siapapun, oleh orang asing, baik orang asing yang ada di luar negeri maupun orang asing yang sudah menjelma menjadi bangsa kita sendiri, namun mempunyai perbedaan dari akhlak, dari tanda dia menghormati bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh untuk dijajah dalam fisik, di dalam kehormatan, di dalam nama besar daripada kita putra-putri bangsa Indonesia, keturunan Prabu Siliwangi, harus yang menjadi raja terus di Jawa Barat ila yaumil qiyamah. Tepuk tangan. Makanya harus dites DNA ini, ada nggak DNA Prabu Siliwangi ini? Tes. Siap, tes DNA. Siap.
Bagaimana cara menemukan Prabu Siliwangi? Serahkan pada ahlinya. Prabu Siliwangi akan terdeteksi kemana kita akan bersatu, ketemu genetik di susunan silsilah kita yang keberapa. Kita kan sekarang punya susunan silsilah. Prabu Siliwangi ada yang ke-43, ada yang ke-42 hari ini, ada yang ke-41. Nah, nanti itu bisa untuk dicari. Ketika sudah ada 10 orang saja yang tes DNA dari orang-orang yang mempunyai silsilah ke Prabu Siliwangi, untuk dicari titik temu berapa tahun antara kita hari ini 2024 dengan kehidupan Prabu Siliwangi yang ada di abad 14. Itu nanti akan ketahuan. Ayah kita DNA-nya ini, ayah kakek kita ini, ayah buyut kita ini, jangga kita ini, apa terus sampai Prabu Siliwangi. Dan nanti akan ketahuan orang-orang yang nyusup terhadap silsilah Prabu Siliwangi. Ternyata DNA-nya beda dengan DNA Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, oh ternyata DNA-nya dia G. Ngakunya Prabu Siliwangi, tapi seluruh orang Cianjur DNA-nya oh, dia DNA-nya G. Berarti dia adalah penyusup terhadap DNA Prabu Siliwangi. Ke depan orang itu tidak akan bisa lagi memalsukan nasab. Kenapa? Sekarang masih mahal 12 juta tes DNA. Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12,5 juta. Ke depan 3 tahun 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000. Di Cina hari ini, di Cina itu sudah 900 juta orang Cina di tes DNA. Orang Cina jumlahnya 1 miliar lebih. Itu 900 juta penduduk China sudah dites DNA. Jadi akan kelihatan ini anaknya anu, ini turunan anu, sampai kepada pendiri Cina pada zaman masa lalu. Dan kalau ada orang mencuri, rambutnya ketinggalan, akan langsung ketahuan rumahnya di mana, anak siapa, saudaranya berapa. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Jadi orang yang anak angkat, kan di dalam Al-Quran tidak boleh anak angkat diebinkan ayah angkatnya. Itu ternyata sudah benar. Menurut biologi, kalau nanti ada anak angkat diebinkan ayah angkatnya, nanti geger. Kok ini anaknya tetapi DNA-nya beda. Ini haplogrupnya oh, ini haplogrupnya katanya dia anaknya, padahal dia anak dari Palestina. Dari Palestina perang diambil oleh bapaknya, supaya dia itu merasa punya ayah, dibinkan bin dia, dibikinkan akte segala macam kelahiran atas nama ayah angkatnya. Ternyata apa yang di dalam Al-Quran diatur, ud'uhum li'abaihim dalika, apa itu, aqsatu indallah, itu ternyata sesuai dengan ilmu modern. Apabila seorang anak angkat dibinkan kepada ayah angkatnya, maka 100-200 tahun lagi itu akan bikin orang menjadi bingung. Ini katanya binnya bin anu, ternyata kok larinya ke Palestina, bukan ke Prabu Siliwangi. Ini gimana urusannya? Ternyata setelah dicari kitab-kitab sejaman, ditemukan bahwa dia adalah anak angkat.
masa depan akan seperti itu. Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Ini maksudnya apa tepuk tangan begini? Apa maksudnya ini? Ini kita mau pemilu, harus jaga kondusivitas. Siap. NKRI harga mati. NKRI. 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 Presiden siapa saja. Betul? Coba jawab bareng-bareng. Presiden NKRI eta mancing-mancing, saya nggak kekancing. Berapa hari lagi pemilu, kita selesaikan pemilu Indonesia ini. Kata polisi-polisi yang ketemu saya, ini kayak nggak ada kerjaan ini, katanya polisi-polisi. Aman tentrem pemilu hari ini, tidak seperti pemilu 2019. Pemilu 2019, luar biasa, hoak di mana-mana, antara mertua dan menantu. Ini mengkafirkan. Saya punya guru saya itu adalah sanadnya dalam berilmu kepada Kiai Muhammad Amin. Kiai Muhammad Amin itu kiai yang menjadi rujukan di Banten. Dia ayah dari Kiai Ma'ruf Amin. Jadi dia mendukung Kiai Ma'ruf Amin karena silsilah keguruannya kepada ayahnya Kiai Ma'ruf Amin. Lebaran saya datang ke beliau. Waduh, katanya saya sedih. Sedih kenapa? Itu sebelum puasa adik saya itu menikahkan anaknya. Saya nggak diundang. Kenapa? Katanya saya pendukung PKI. Mendukung capres, katanya mendukung PKI. Padahal yang didukung Kiai Rais Nahdlatul Ulama, tetapi dengan hoak masyarakat banyak yang percaya. Betul apa tidak? Maka ini aktor-aktornya yang menyebarkan hoak, menuduh PKI dan lain sebagainya, hari ini melempem. Hari ini tidak ada nyebar PKI. Biasanya 30 September itu isu PKI luar biasa. Sekarang 30 September sepi, demo kagak ada. Orang ceramah yang menjelekkan Pak Jokowi nggak ada, yang menjelekkan para polisi nggak ada yang berani. Dulu disebutnya warung coklat, sekarang nggak ada yang berani ngomong polisi warung coklat. Sekarang coklat bener. Alhamdulillah. Maka ini kondusivitas semacam ini harus kita jaga. Ini adalah ni'matun azimatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Tetaplah setia dengan ajaran Mama Cicantu dan guru-gurunya, di mana bagaimana beliau mengajarkan agama tidak mesti bertentangan dengan negara. Inilah ajaran guru-guru kita, para wali songo. Mereka mendirikan negara Demak ketika itu. Kemudian siapa yang diangkat menjadi raja? Bukan wali songo menjadi raja. Yang diangkat adalah anak dari Raja Majapahit Brawijaya V. Siapa? Raden Patah. Wali songo hanya mendirikan, yang dijadikan raja tetap orang asli Jawa, namanya Raden Patah, putra Brawijaya V,
Raja Majapahit terakhir. Setiap upaya-upaya dari orang-orang yang ingin merongrong negara Demak, Sunan Kudus kemudian dengan pasukannya menumpas. Ini fakta sejarah yang kita bisa baca. Walaupun kadangkala harus teman sendiri yang dijatuhi hukuman, seperti Syekh Siti Jenar yang kedapatan sebagai guru daripada salah seorang yang ingin memberontak terhadap Demak, akhirnya harus diputuskan oleh Sunan Gunung Jati yang dieksekusi oleh Sunan Kudus karena membahayakan negara. Padahal Syekh Siti Jenar seorang waliullah, tetapi dia kedapatan mendukung muridnya untuk merongrong pemerintahan Demak. Inilah daripada yang dilakukan oleh para wali songo, bagaimana menjaga negara yang maujud adalah sebuah kewajiban untuk ketentraman. Sekarang ini kita ber-Indonesia, betul tidak? Belum. Kita ber-Indonesia yang pergi ke sawah ngerasa aman gak bawa baju? Aman. Saya dari Banten ke sini aman. Walaupun banyak orang-orang penakut mengancam-ngancam, aman. Kenapa? Setiap pelosok ada polisi, ada tentara di mana-mana. Kenapa kita harus takut di bangsa Indonesia sendiri, di negara kita sendiri? Orang mau dagang ke Tanah Abang, jam 2 malam pergi ke Tanah Abang, aman, merasa tentram. Kenapa? Ada negara yang melindungi kita. Polisi itu banyak yang nggak tidur malam, main gaplek. Ya main gaplek nungguin laporan daripada ngantuk. Betul tidak? Kadang-kadang kita mah tidak ngurusin urusan orang, dijadwal untuk ronda, nggak pernah ikut ronda, betul tidak? Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, tidak ada negara, maka kita capai ronda hukumnya wajib, ribet itu. Tapi ketika ada negara, kita bisa tidur nyenyak, polisi yang jagain kita. Kalau ada apa-apa ancaman dari luar, TNI datang membela kita dengan senapannya. Siapa nanti kalau perang yang mati duluan? Tentara. Kita walaupun kabur nggak jelek, tidak desersi. Kenapa? Rakyat. Tapi tentara tidak boleh mundur. Kalau ada musuh, tentara mau mati mau hidup, yang penting negara Indonesia aman, tentram, dapat dijaga. Kalau Banser gimana? Sama dengan tentara, dia akan maju ke depan. Betul tidak? Jangan takut. Kalau perang mah nanti dikasih pistol juga. Kalau sekarang kan paling pentungan. Tapi Banser itu sudah hebat. Saya waktu di Bekasi, itu ada orang 20 orang yang takbir-takbiran itu Banser banyak begitu, nggak ada yang mukul itu para sang-seong itu. Jadi dia itu sudah terlatih seperti polisi ketika mengamankan demo. Jadi hanya begini aja ngejagain kiai. Dia mau ngomong apa biarin, kecuali dia mukul kiai baru dipukul oleh Banser. Selama dia hanya teriak-teriak, Banser diam aja. Itu kata saya berarti Banser ini sudah terlatih. Kalau dia terpancing, itu yang demo saya itu hanya beberapa orang, Banser ada 40 orang, itu bisa habis sama Banser. Apalagi saya pernah ikut latihan di Klatsar Banser, bagaimana susahnya itu kita harus push up berpuluh-puluh kali. Tentunya hebat badan ketahanannya, tetapi Banser sudah terlatih, tidak terpancing, karena Banser itu tugasnya hanya mengamankan para kiai, para ulama.